Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Wiwin Kusmiati SDN Mojogemi 02. Saya Muhammad Surur dari SMA Negeri Arjasa. Saya Ahmad Fahmi Nidom dari SMP Negeri 4 Sukowono. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Win, Pak Surut? Alhamdulillah baik, alhamdulillah saya. Hari ini kita akan melaksanakan coaching dan saya sebagai supervisor di sini akan menjelaskan beberapa indikator atau rubrik penilaian dalam proses coaching nanti. Yang pertama, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, kita apakah sudah memuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Dan yang terakhir, kita apakah prinsip coaching yang diterapkan sudah sesuai dengan kemitraan, proses kreatif, atau memaksimalkan potensi dari coaching? Nggih, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Surur sebagai coach kembangkan? Kalau saya sebagai coach di sini, Bapak, saya akan mengembangkan sebuah potensi seperti mendengarkan aktif dan pertanyaan yang tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bapak. Jadi saya sebagai coach jadi seperti itu. Yang selanjutnya, indikator yang seperti apa yang Pak Surur inginkan atau yang ingin Pak Surur gali dari coachingnya nanti? Kalau saya sebagai coach, saya jelas ingin coach saya itu dapat menemukan solusi tentunya, Pak, dari apa ya? Dari permasalahan-permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya nantinya, Bapak. Seperti itu. Ya, bagus sekali. Mungkin cukup itu dulu perafrasinya, kita lanjutkan pada proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Wiwin, namanya tadi Bu Wiwin menghubungi saya. Nampaknya ya ada yang ingin diceritakan, ada yang ingin disampaikan pada saya. Monggo silakan. Betul sekali Pak Surur, mohon waktunya nih Pak. Iya, tapi nggak lama-lama Bu ya, sekitar 15 menit lah. Siap. Begini Pak Surur, ini saya rekan-rekan guru di sekolah saya. Ini pembelajarannya masih menggunakan cara lama, cara konvensional nih Pak. Jadi mereka itu mengajarnya masih dengan metode ceramah atau lebih banyak dengan teacher center, Pak. Jadi pembelajarannya itu menurut saya ini masih belum optimal, Pak. Begitu, Pak. Kalau saya garis bawah ya Bu Wiwin, yang sampai sampaikan ini tadi terkait dengan pembelajaran yang konvensional ya, yang dilakukan oleh beberapa rekan-rekan guru. Ya, katakan seperti ini, banyak guru-guru yang mungkin masih sangat konvensional mengajarnya, tidak mengembangkan model-model pembelajaran seperti integrated IT dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Win. Kira-kira pertemuan kali ini apa yang diharapkan oleh Bu Win? Dari permasalahan tadi bercerita, apa sih sebenarnya yang ingin diharapkan oleh Bu Win? Mungkin Pak, ini yang saya harapkan adalah bagaimana menemukan solusi atau cara yang paling efektif dalam ini mengatasi masalah saya tentang rekan-rekan guru saya yang masih menggunakan model ceramah atau metode konvensional ini, Pak. Oke. Dari yang Ibu sampaikan, yang ingin Ibu harapkan dari bapak-bapak atau banyak guru yang mempunyai metode belajar yang sangat konvensional, tadi Ibu Wiwin menginginkan adanya sebuah solusi lah dari itu. Kira-kira menurut Bu Wiwin, kira-kira sih, kan yang tahu itu kondisinya di lapangan adalah Bu Wiwin. Hal-hal apa saja sih sebenarnya Bu Wiwin yang menurut Bu Wiwin itu
bisa menjadikan pembelajaran itu sangat interaktif sehingga menimbulkan motivasi siswa yang menurut Bu Wiwin itu di sekolahnya Bu Wiwin itu mau dibagaimanakan gitu loh. Kira-kira Bu Wiwin itu harusnya tahu jadi seperti itu. Menurut saya itu Pak, bagaimana guru-guru itu bisa melakukan proses pembelajaran, misalnya menggunakan media pembelajaran dengan IT. Kan sekarang zaman sudah semakin modern, jadi sudah kita bisa menggunakan seperti setidaknya PowerPoint, begitu Pak. Oh, bisa gitu ya. lagi. Selain itu Bu Wiwin, selain media dan penggunaan penggunaan hal-hal yang lain terkait dengan motivasi siswa, hal apa saja selain itu menurut Bu Wiwin lah yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Menurut saya mungkin juga bisa kita itu Pak, mentoring. Mentoring dengan rekan-rekan guru, jadi kita bisa ini belajar bersama, kita bisa ini sharing, kemudian kita juga bisa berbagi face to face juga pendampingan dengan ini guru-guru tersebut, terutama guru-guru yang senior itu Pak, mungkin membutuhkan pendampingan. Oh benar sekali Bu Wiwin, saya sepakat sebenarnya yang disampaikan Bu Wiwin. Kalau misalnya ini kan kita berbicara grade ya. Kalau misalnya kita kasih poin 10, kira-kira kemampuan Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya Bu Wiwin sampai berapa sih? Kalau saya melihat level di sekolah saat ini Pak, untuk sekolah saya itu kalau saya beri level itu mungkin masih di level 5 Pak. Karena kebanyakan masih rekan-rekan guru lama ini banyak yang senior. Oke. Idealnya menurut Bu Wiwin sekarang dari level 5 itu mau dinaikkan pada level berapa? Seperti itu. Kalau menurut saya ini masih melihat ini ya, situasi atau saat ini mungkin kita bisa tingkatkan dengan melakukan perubahan di level 7 begitu. Masih level 7. Oke. Baik. Bu Wiwin, tadi Bu Wiwin sebenarnya sudah tahu sih sebenarnya apa yang perlu diselesaikan, apa solusi one solution untuk bagaimana pembelajaran agar tidak konvensional lagi. Kira-kira yang paling ideal, yang paling memungkinkan program apa saja? Program apa yang mungkin dalam waktu yang sangat dekat ini menurut Bu Wiwin yang paling ideal itu apa solusinya? Sebenarnya untuk program itu masih ada, bisa kita lakukan pelatihan, workshop Pak. Hanya ini mungkin untuk lebih efektif ya, mengingat waktu juga ini mungkin kita yang bisa dilakukan yaitu program ini, rencana saya aksi ini dengan mentoring. Ya sangat mungkin ya. Ini harapannya Bu Wiwin ini ingin berkolaborasi dengan siapa agar program ini kan butuh dukungan Bu Wiwin. Kalau tidak ada dukungan tidak mungkin ini akan terrealisasi. Kira-kira siapa yang ingin diajak untuk berkolaborasi di sini Bu Wiwin? Oke, betul Bapak. Kalau ini misalnya di sini mentoring itu kan kita laksanakan di sekolah. Ya. Di sekolah itu yang paling terpenting, yang utama kita adalah dengan kepala sekolah. Kemudian dengan rekan-rekan guru yang sudah paham IT, jadi kita bisa saling berkolaborasi di sana. Mungkin juga bisa kita mendatangkan narasumber juga mungkin bisa laksanakan. Kira-kira kapan Bu Wiwin ini? Kalau bisa ini secepatnya Pak. Ini mungkin seminggu lagi sudah akan saya laksanakan ini Pak. Alhamdulillah, saya berharap ini segera dilaksanakan karena memang penting ya mengenai model dan metode pembelajaran yang interaktif dan inovatif ini penting ya. Apa yang sudah Ibu dari percakapan ini Ibu Wiwin yang jelas sudah bisa mendapatkan sesuatu yang apa kira-kira Ibu yang tadi Ibu dapatkan dari percakapan ini? Betul Pak Surur, dari percakapan tadi alhamdulillah saya sudah ada gambaran tentang masalah saya, bagaimana ini untuk perubahan rekan-rekan guru saya yang masih menggunakan model konvensional ini kedepannya akan saya coba dengan rencana aksi yaitu mentoring. Iya. Itu Pak.
Oke, baik Bu Win, sudah ya tadi solusi sudah jelas, mungkin percakapan bisa kita akhiri ya. Mudah-mudahan ini cepat terlaksana. Baik Bu Wiwin, terima kasih ya atas kehadirannya ini tadi. Saya akhiri Bu Wiwin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Surur tadi sudah melakukan coaching. Sebelum penutup ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Surur. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Pak Surur saat coaching tadi terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan pada coaching tadi? Nah, terima kasih Pak Fahmi. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta Pak Fahmi. Terus kemudian saya menanyakan tujuan, terus kemudian mengidentifikasi rencana aksi, terus kemudian juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut sudah bisa menggali coaching Pak Fahmi untuk menceritakan masalah-masalah dan menemukan solusi-solusinya Pak Fahmi. Baik, iya benar. Jadi menurut saya memang tadi Pak Surur sudah melakukan proses atau alur sesuai dengan Tirta dan juga sudah berusaha menggali potensi koci dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan dan sudah sesuai dengan prinsip coach itu sendiri. Pertanyaan terakhir Pak Surur, Iya, sebelum Bapak. kita tutup nih. Oke. Kompetensi apa lagi mungkin yang ingin Pak Surur kembangkan ke depannya berdasarkan hasil dari coaching yang sudah dilakukan? Kalau kompetensi Pak Fahmi ya, saya ingin melakukannya, yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak Fahmi bagaimana proses coaching itu tadi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, lebih mantap lagi seperti apa yang diharapkan oleh coaching itu tadi Pak Fahmi. Ya, amin. Semoga kedepannya kita bisa melakukan Amin, amin. coaching dengan Amin, lebih amin, baik amin. lagi. Amin Bapak. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan pada Oke. pertemuan sesi ini. Observasi yang saya lakukan saya cukupkan. Semoga nanti bermanfaat. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.